Halo, assalamualaikum sobat pengguna sepeda motor. Saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman buat sobat yang ingin belajar jadi montir atau belajar bengkel pemula. Video ini merupakan cara servis dan perbaikan motor atau tutorial bengkel pemula. Subscribe channel ini di akhir video untuk membantu algoritma YouTube Nas Kasih Pahu. Oke sobatku semua, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini saya ingin membahas fungsi dan kegunaan kiprok, regulator, ataupun perata yang ada di sepeda motor sobatku semua. Nah, di depan saya ini terdapat dua buah kiprok dengan warna colokan yang berbeda. Yang pertama, kiprok dengan warna colokan hijau, kemudian yang kedua kiprok dengan warna colokan hitam teman-teman. Kemudian ada satu soket kiprok dengan 4 kabel warna yang berbeda. Kemudian untuk kiprok yang colokan hijau ini teman-teman digunakan oleh motor yang sistem pengapiannya DC, seperti motor-motor yang keluaran terbaru. Sedangkan kiprok dengan colokan warna hitam ini untuk motor dengan sistem pengapian AC teman-teman. Namun pada umumnya kedua kiprok ini fungsinya sama. Kedua kiprok ini fungsinya sama sobatku semua. Jadi kiprok yang warna hijau bisa digunakan untuk kiprok yang warna hitam. Begitupun sebaliknya, kiprok yang colokan hitam ini bisa digunakan ke tempat kiprok dengan colokan hijau. Seperti itu teman-teman. Namun sebelum saya bahas lebih dalam lagi, saya ingin menjelaskan fungsi utama dari kiprok ini yang digunakan oleh sepeda motor, di mana fungsi utama dari kiprok-kiprok ini yang pertama itu untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Terus yang kedua, kiprok ini berfungsi sebagai pengisian aki. Kemudian yang ketiga, kiprok ini berfungsi untuk menstabilkan arus. Ketika motor digas tinggi, itu arus yang ke lampu tetap stabil teman-teman. Nah, itulah fungsi utama dari kedua kiprok ini teman-teman. Jadi meskipun kiprok ini berbeda, tapi fungsinya sama. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian, apakah bisa kiprok yang tipe DC ini digunakan ke motor yang pengapian tipe AC? Jawabannya bisa teman-teman. Dan sebaliknya, apakah bisa kiprok yang pengapian tipe AC digunakan ke motor yang pengapian DC? Jawabannya bisa juga. Seperti itu teman-teman. Karena fungsinya sama. Yang penting teman-teman paham jalur yang masuk ke soket kiprok ini. Jadi kedua kiprok ini meskipun fungsinya sama, tapi memiliki jalur kabel yang berbeda teman-teman. Untuk mengetahui jalur yang masuk ke kiprok ini, begini caranya teman-teman. Nah, ini ada sebuah soket. Warna kabelnya sudah tidak asing lagi. Nah, dengan warna kabel yang seperti ini digunakan oleh sepeda motor Honda teman-teman. Nah, sedangkan untuk Yamaha dan Suzuki itu warna kabel yang ini aja yang berbeda. Yang hijau ini diganti dengan yang warna hitam untuk Yamaha. Nah, karena yang hijau ini adalah massa atau ground. Nah, kalau soket kiprok dengan posisi kabel seperti ini teman-teman, ini soket kiprok untuk motor yang pengapian DC teman-teman. Yang pengapian DC itu kiproknya menggunakan colokan yang berwarna hijau. Jadi seperti ini. Kemudian untuk mengetahui jalur kabel yang masuk ke kiprok,
Kalau teman-teman mempraktekannya langsung ke motor, ini posisi kabelnya sudah benar seperti ini. Yang ini persis seperti yang ada di motor Honda, teman-teman. Nah, dimana untuk kabel yang warna putih ini arus yang berasal dari spool, kemudian yang merah ini arus yang keluar ke pengisian aki, sedangkan yang kuning arus yang ke lampu, teman-teman. Kemudian yang hijau ini adalah massa atau ground, seperti itu. Dan penempatannya ini sudah tepat di kiprok yang colokan hijau. Tapi apabila warna 4 kabel ini sama, teman-teman, bagaimana cara mengetahui jalur-jalur kabel yang masuk ke kiprok ini? Begini caranya, teman-teman. Saya hilangkan dulu soket kiproknya. Seperti ini. Nah, untuk motor yang sistem pengapiannya tipe DC yang menggunakan kiprok warna colokan hijau, teman-teman cukup menghafal dengan jari tangan kanan teman-teman. Cocokkan seperti ini. Nah, ini posisi kiprok, ada 4 soket di sini. Nah, kemudian di atasnya ada tonjolan. Jadi ibu jari kita ini anggaplah tonjolannya, teman-teman. 4 soket ini kita ibaratkan dengan 4 jari kita ini, teman-teman. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan ibu jari kita ini adalah tonjolannya ini, teman-teman. Untuk kiprok tipe DC, yang pertama kita hitung dari telunjuk kita, itu adalah massa, itu yang pertama. Yang kedua, jari tengah kita adalah untuk lampu. Kemudian yang ketiga, jari manis kita itu adalah pengisian yang ke aki. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah input dari spool, teman-teman. Kabel pengisian input dari spool. Nah, itu cara menghafalnya. Jadi yang pertama adalah massa, yang kedua adalah lampu, yang ketiga adalah aki, yang keempat adalah spool. Seperti itu cara menghafalnya, teman-teman. Jadi tidak perlu menghafal warna kabel, cukup kita ingat dengan jari tangan kita seperti ini. Jadi di sini ini tonjolannya kita hitung secara melingkar gini, teman-teman. Yang kiri atas adalah massa, yang kiri atas adalah massa, yang kiri bawah adalah lampu. Kemudian yang kanan bawah itu adalah pengisian ke aki, sedangkan yang kanan atas itu pengisian dari spool, teman-teman. Ini kabel putih dari spool, ini kabel merah yang ke aki, ini kabel kuning yang ke lampu, dan ini kabel hijau yang ke massa. Lalu bagaimana cara kita merubah dari motor yang tipe DC, kita rubah dengan kiprok yang tipe AC seperti ini, teman-teman. Nah, simpel sekali. Di sini saya akan bocorkan ke teman-teman cara merubahnya seperti ini, teman-teman. Jadi tidak langsung colok begini, teman-teman. Tidak langsung colok begini karena jalur kabelnya berbeda, teman-teman. Meskipun fungsinya sama, jalur kabelnya berbeda. Jadi caranya seperti ini, saya akan bocorkan. Tinggal kita silang aja. Silang seperti ini, teman-teman. Jadi kita silang seperti ini. Jalurnya kita silang, kita pindahkan secara silang. Contohnya, ini kan soket kiprok yang tipe DC. Ini soket kiprok yang tipe DC, jalurnya sudah benar, massa, lampu, aki, input pengisian dari spool. Kita tinggal rubahnya silang. Yang putih ke kuning, yang merah ke hijau. Tinggal silang seperti itu, teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita cabut soketnya. Caranya seperti ini. Kita merubah dari yang DC ini ke tipe AC. Kita keluarkan kabelnya.
Nah, yang pertama saya keluarkan yang warna hijau. Nah, karena di sini disilang, kita keluarkan yang merah. Seperti ini. Nah, yang merah ini kita pindahkan ke yang hijau. Yang hijau kita pindahkan ke yang merah. Kemudian yang putih kita cabut. Lalu yang kuningnya juga kita cabut. Nah, secara silang seperti ini. Kita cabut, kita pindahkan ke yang putih. Nah, yang kuning ini kita pindahkan ke yang putih, dan yang putih kita pindahkan ke tempat yang kuning. Jadi cukup simpel. Kalau mau merubah kiprok tipe DC ke kiprok tipe AC, tinggal kita silang aja posisi kabelnya teman-teman. Seperti ini. Cukup disilang seperti ini teman-teman. Jadi tadi di sini yang hijau menjadi yang merah. Kemudian tadi di sini yang kuning menjadi yang putih. Tadi di sini yang merah, ini menjadi hijau. Kemudian tadi di sini yang putih menjadi kuning teman-teman. Jadi disilang posisinya. Apakah ini sudah benar? Dijamin sudah benar teman-teman. Kita akan praktekkan langsung ke motor. Nah, apakah bisa disilang seperti ini? Pasti bisa teman-teman. Jadi semua kiprok itu sama fungsinya. Apabila kita mau membeli kiprok, jika tidak ada yang colokan hijau, ambil yang colokan warna hitam. Bisa dipasang ke kiprok yang colokan hijau teman-teman. Asal kita paham dan kita mengerti jalur kabelnya seperti ini. Jadi jangan takut salah beli kiprok, jangan khawatir, karena kalau kita beli kiprok di toko itu teman-teman, kalau salah kita nggak bisa balikin. Kita nggak bisa balikin. Semua toko yang menjual spare part elektronik seperti CDI, kiprok, bobin, dan spool itu nggak bisa teman-teman. Kita kalau sudah beli nggak bisa dikembalikan. Tapi kalau untuk kiprok begini, yang penting kita tahu jalur teman-teman, insya Allah aman. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau salah beli kiprok. Nah, ini kiprok hidup teman-teman. Saya akan praktekkan ke motor. Apakah merubah kiprok tipe pengapian AC bisa dipasang ke motor yang tipe DC? Jawabannya bisa teman-teman. Baik, kita akan langsung praktekkan ke motor. Oke. Di sini kita langsung praktekkan merubah kiprok DC di motor Yamaha Mio. Kita rubah dengan kiprok AC punyanya Grand atau Supra teman-teman. Kiprok yang colokan hijau kita lepas. Kemudian kita cabut. Kita akan pasang kiprok yang colokan hitam, kiprok tipe pengapian AC ke motor yang pengapian DC. Jadi caranya seperti teorinya tadi. Nah, ini untuk Yamaha masanya warna hitam teman-teman. Nah, sebelum kita lepas kabel-kabel ini teman-teman, sekring kita lepas dulu. Ini untuk menjaga keamanan teman-teman, supaya tidak terjadi konslet pada saat kita lepas kabel soket kiproknya. Kembali ke soket kiprok. Oke, sudah kita copot seperti ini. Nah, kan kalau sudah kita copot seperti ini kan bingung. Jadi caranya seperti tadi, kita hafal dengan jari tangan kanan kita, jalur kiproknya. Itu cara menghafalnya supaya tidak kebingungan kalau sudah dilepas seperti ini. Nah, ini kan sudah berantakan. Oke, lanjut kita pasang, kita rubah jalurnya dari kiprok DC ke kiprok AC. Nah, caranya seperti ini. Yang kiri atas adalah massa, kita silang, masukkan ke bawah kanan seperti ini. Ini massa,
kita masukkan ke kanan bawah. Kemudian tadi yang kiri bawah adalah lampu, kita pindahkan ke kanan atas secara silang. Seperti ini. Tadi di sini yang kanan bawah adalah pengisian aki kabel merah. Kita silang pindah ke atas kiri. Dan yang terakhir yang ini, yang putih, pengisian dari spool kita pindahkan dari kanan atas, kita pindah ke kiri bawah. Nah, oke. Sudah kita pindah seperti ini. Kita pasangkan kiprok yang tipe AC, yang colokannya warna hitam. Seperti ini. Oke, sudah terpasang seperti ini. Kemudian sebelum kita hidupkan, kita pasang kembali sekringnya. Lalu kita kunci kontak on. Coba kita hidupkan, apakah motor mau hidup? Langsung double starter. Berhasil teman-teman, bisa dihidupkan. Kemudian kita cek apakah normal pengisian sama lampunya. Oke, di sini kita lihat dulu lampu. Kita nyalakan lampu, coba kita gas. Oke, untuk lampunya normal, tidak ada kendala. Lihat, perhatikan ini kiprok yang tipe AC teman-teman, dimasukkan ke motor yang pengertian tipe DC. Kemudian kita cek juga pengisiannya. Cara mengecek pengisiannya, kita sediakan avometer, kita arahkan ke DC volt seperti ini. Nah, kita arahkan ke 20 teman-teman. Karena akinya 12 volt, kita setelnya di atas 12 volt teman-teman, yaitu 20 volt DC. Oke, seperti ini. Ini kabel merahnya avometer kita ke positif aki, kabel hitam avometer ke negatif aki. Kemudian kita hidupkan motor. Perhatikan angka di avometer. Ini saya gas tinggi. Oke, pengisiannya stabil di 14,6 volt. Berhasil teman-teman merubah kiprok AC ke motor tipe DC. Perhatikan di sini. Nah, kiprok tipe AC kita pakai ke motor yang tipe DC, asal kita mengetahui jalurnya itu bisa teman-teman. Jadi jalurnya kita silang. Jalurnya kita silang seperti ini. Saya matikan motornya. Berhasil teman-teman. Begitulah cara merubah jalur kiprok AC dipasang ke motor kiprok DC teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Jika ada yang kurang atau salah, silakan koreksi di kolom komentar. Like video ini jika bermanfaat, share ke teman-teman yang lain, subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.